Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mahasiswa dan mahasiswi semester 7 kelas ekstensi, tepatnya di SGAB 22 yang saya hormati. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa dipertemukan dan berkumpul secara virtual dalam proses pembelajaran dan mengajar pada mata kuliah konsentrasi sistem balas jasa dan diklat ya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita selalu dimudahkan dalam menyerap berbagai ilmu, khususnya pada mata kuliah konsentrasi MSDM, tepatnya pada sistem balas jasa atau kompensasi dan diklat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah-curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan tabi'in-tabi'innya, serta seluruh umatnya yang selalu patuh taat terhadap ajaran beliau yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Dan hari ini di bulan yang penuh berkah ini kita sedang melaksanakan salah satu rukun ya dari rukun Islam yang keempat, itu melaksanakan ibadah saum. Jadi hari ini saya menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah saum kepada yang melaksanakan, dan mudah-mudahan saum kita hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mahasiswa dan mahasiswi semester 7 ya yang saya hormati, pada perkuliahan atau pertemuan hari ini kita mencoba akan menyampaikan tentang balas jasa, atau teman-teman di praktisi atau di tempat kerja Anda sering menyebut dengan kompensasi ya. Nah, dalam kompensasi atau sistem balas jasa yang diberikan oleh sebuah organisasi, perusahaan atau instansi atau lembaga ya. Nah, kompensasi ini memang kita menyebut adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang, bisa langsung maupun tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan. Yang langsung jelas itu gaji bulanan ya, gaji pokok, kemudian tunjangan itu jelas diterima langsung. Dan yang tidak langsung juga banyak ya, kebanggaan ya, kita bekerja di lembaga instansi yang tempat kita diami, goodwill, kemudian juga prestise, rasa aman ya dengan lembaga yang kita tempat kerja gitu ya. Itu jadi kebanggaan tersendiri ya. Nah, itu akan beda antara kerja di bidang A atau di instansi A dengan di instansi B gitu. Pada saat kita ada yang nanya pun kadang-kadang ada yang pede, ada yang kurang, tergantung organisasinya. Ini sebagian dari kompensasi ya yang tidak langsung. Nah, yang langsung jelas, nah yang akan kita bahas ini adalah banyak yang berhubungan dengan direct compensation ya, atau yang langsung. Nah, kompensasi karyawan ini semua bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbal balik dari pekerjaan mereka. Nah, banyak perusahaan yang merasa kurang puas dengan pekerjaan karyawan hasilnya ya, dan banyak juga karyawan yang merasa kurang puas dengan kompensasi yang diterima. Ini tergantung, makanya pihak perusahaan itu sebetulnya masalah kompensasi, walaupun ada tingkat UMR ya, upah minimum regional, itu sebenarnya mau di atas UMR juga banyak pimpinan yang mengatakan tidak masalah, asalkan kinerja dari para karyawan itu bisa melebihi dari pendapatan atau profit yang
hasil kinerja mereka dapatkan untuk keuntungan pihak perusahaan gitu. Tidak masalah. Sebaliknya, jangankan bisa melewati UMR atau sama dengan UMR ya, di bawah UMR pun perusahaan merasa keberatan jika apa yang dilakukan oleh para pekerja menimbulkan produksi kemudian penjualan yang tidak setimpal, laba yang tidak setimpal dengan pendapatan dan pengeluaran yang perusahaan keluarkan untuk menggaji para karyawan. Nah, ini juga kemahalan ya, walaupun artinya pemberian kompensasi itu kalau untuk produsen atau pemilik owner perusahaan itu tidak diukur dengan besar kecilnya nominal, tetapi bagaimana kinerja feedback-nya itu bisa melebihi dari pekerjaan mereka yang bisa menghasilkan keuntungan buat perusahaan. Makanya biasanya suka ada kompensasi atau imbal balik atau balas jasa yang masuk ke dalam variabel income bagi pekerja ya, atau variabel cost bagi perusahaan. Nah, itu menyangkut dengan poin-poin bonus-bonus yang tadi diberikan perusahaan kepada para karyawannya. Hal ini disebabkan karena kinerja mereka melebihi apa yang ditargetkan oleh pihak perusahaan. Bahkan dengan kinerja seseorang karyawan ini, perusahaan punya jaringan yang banyak, punya mitra yang banyak, dan punya order yang banyak, sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa pekerja yang seperti ini akan mendapatkan kompensasi atau balas jasa melebihi dari apa yang menjadi peak income atau gaji pokoknya, gaji tetapnya ya gitu. Biasanya ada tunjangan-tunjangan yang lain. Kemudian kompensasi lain sebagai imbalannya pun, imbalan jasa, balas jasa selain finansial dalam bentuk tunjangan-tunjangan biasanya ada bentuk promosi ya. Promosi ini juga bagian dari kompensasi ya. Jadi promosi yang didapatkan dari hasil kinerja kita ini bagian dari kompensasi yang diberikan perusahaan kepada kita ya, memberikan kesempatan, peluang karena atas prestasi dan kinerja yang kita lakukan. Nah, kemudian dalam praktisinya Bapak Ibu sering mungkin ada yang bertanya, Pak, orang yang berprestasi malah tidak mendapatkan kompensasi bentuk promosi. Nah, malah orang yang tidak berprestasi, bahkan kinerjanya, disiplinnya cenderung jelek, tetapi malah mendapatkan kompensasi dalam bentuk promosi jabatan. Nah, ini bagaimana? Nah, disinilah karena secara teori, performa appraisal, penilaian kinerja, hanya orang-orang yang punya kinerja dan prestasi baguslah yang besar kemungkinan akan ada kompensasi dalam bentuk promosi. Ini menyangkut reward and punishment. Malah seharusnya yang tidak mendapatkan prestasi dan kinerja bagus, bahkan disiplinnya juga kurang, ini harusnya mendapatkan punishment, bukannya reward dalam bentuk promosi. Nah, tetapi dalam realisasinya selalu aja ada terjadi hal-hal yang seperti tadi, entah itu mungkin kerabatnya, entah itu mungkin dekat dengan pimpinannya, dan jika ini terjadi, biasanya perusahaan ini tidak akan berlangsung lama. Nah, kemudian apakah benar ini seperti ini? Ya, ini menjadi potensi empiris, permasalahan empiris ya, idas awal. Nah, untuk Anda teliti malah ya. Kenapa nih? Apakah ini ada karena kerabat, gaya kepemimpinan, atau yang lain sebagainya, sehingga Anda bisa menjadikan sebuah riset dasar ya, yang merupakan data empiris awal bahwa terjadi penyimpangan antara reward and punishment yang berujung kepada kompensasi non finansial dalam bentuk promosi, demosi, dan rotasi ya. Ini pada performa appraisal atau kinerja karyawan yang tidak sepatutnya gitu. Nah, ini menjadi landasan empiris gitu. Nah, variabel Y-nya bisa menjadi misalkan promosi tadi boleh ya, promosi atau reward and punishment. Nah,
Anda menduga kenapa nih bisa terjadi seperti ini? Oh, ini mah pemimpin Pak. Oh, ini mah salah penilaian kinerja, Pak. Oh, ini kalau memang ini pemimpin yang diduga menyebabkan reward and punishment-nya salah, berarti Anda bisa mengambil judul misalkan pengaruh kepemimpinan terhadap reward and punishment. Nah, ini kan karena tadi ada reward and punishment yang salah. Kemudian yang kedua, di sini di kasus empiris permasalahan yang tadi Anda temui, masalah orang yang berprestasi malah tidak mendapatkan reward, promosi, dalam kaitannya kompensasi ya, orang yang malah tidak berprestasi dipromosikan, orang yang malah tidak disiplin atau tidak berprestasi malah dipromosikan, orang yang kinerjanya bagus malah didiamkan saja. Nah, ini akan ada masalah. Nah, selain tadi judul pengaruh kepemimpinan terhadap reward and punishment, di sini juga akan menyebabkan reward and punishment yang tadi empiris, ya, permasalahan yang real terjadi di situ juga bisa menyebabkan kepada motivasi kerja yang menurun bagi mereka yang berprestasi tapi tidak dipromosikan, ya kan? Benar nggak tidak? Bahwa yang berprestasi itu nanti akan tidak bangkit lagi ya. Mereka akan mengungkapkan bahwa menurut dia, oh ya percuma sajalah saya berprestasi juga, toh nanti yang akan dipromosikan orang-orang yang menurut pemimpin tersebut bagus saja gitu. Dan kita yang walaupun berprestasi ya apa sih, kita nggak jadi apa-apa. Bahkan banyak orang yang bilangnya seolah-olah ya aku mah apa atuh. Nah, ini juga akan terjadi. Artinya di sini terjadi motivasi kerja yang menurun. Nah, sehingga dari permasalahan empiris yang kita bahas barusan, ini Anda juga selain tadi judul pengaruh kepemimpinan terhadap reward and punishment, Anda bisa mengambil judul misalkan malah Anda reward and punishment yang jadi variabel independen terhadap motivasi kerja. Karena tadi beberapa teman-teman yang berprestasi malah tidak dipromosikan, ini malah ikut-ikutan tidak ini karena motivasinya menjadi berkurang. Ya. Jadi reward and punishment terhadap motivasi kerja karyan. Sudah 2 judul tuh. Yang pertama pengaruh kepemimpinan terhadap reward and punishment. Yang kedua reward and punishment, pengaruh reward and punishment terhadap motivasi kerja karyawan. Yang ketiga malah jadi bisa variabel XYZ, pengaruh kepemimpinan terhadap reward and punishment yang pada akhirnya terhadap motivasi kerja karyawan. Udah bisa beberapa judul dari permasalahan empiris yang tadi kita sebutkan ya. Nah, ini gitu dari kompensasi. Banyak ya. Silahkan Anda catat, itu menjadi sebuah catatan kecil di diri Anda apabila memang permasalahannya ada terjadi di tempat kerja Anda, kemudian di perusahaan-perusahaan yang Anda lakukan observasi, tidak ada salahnya Anda untuk nanti penelitian di semester 8 ini judul-judulnya yang barusan kita bahas saja gitu. Kalau memang terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua juga, kalau tadi kan kompensasi dalam bentuk yang tidak berwujud ya, diberikan promosi, kemudian yang lainnya karena kinerjanya. Kalau ini ada kompensasi misalkan yang langsung seperti tunjangan lembur, kemudian tunjangan keluarga misalkan atau tunjangan kesehatan. Tetapi begitu Anda observasi, bahkan Anda di satu perusahaan yang akan Anda teliti gitu, atau mungkin di tempat Anda sendiri, itu lembur sih lembur, ada aturannya, tetapi dalam realisasinya jarang dibayar. Gitu, misalnya ya, atau juga tunjangan kesehatan yang belum diikut sertakan, padahal itu kewajiban perusahaan. Nah, ini juga terjadi ada permasalahan dan ini menjadi landasan empiris ya. Nah, nanti ada landasan yuridisnya, normatifnya. Misalnya landasan yuridis normatif itu Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal sekian yang mengharuskan bahwa seluruh pegawai di pihak perusahaan itu wajib dimasukkan tunjangan
kesehatannya. Nah, sementara di tempat yang Anda lakukan observasi untuk penelitian itu tidak dilakukan. Ini ada permasalahan empiris yang berhubungan dengan landasan yuridis atau landasan normatif. Gitu. Kemudian ada landasan teoritis, misalkan ada menurut Melayu Hasibuan dalam bukunya 2019 halaman 68 misalnya, di situ dikatakan bahwa kewajiban perusahaan itu membayar segala bentuk kewajiban bla 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 gitu. Nah, ini menjadi landasan teoritis gitu ya. Sehingga landasan yuridis, landasan teoritis dan landasan empiris permasalahan yang benar-benar terjadi di perusahaan tadi di situ ada semua. Dan jika sudah ada semua, ini hal yang tepat untuk menuangkan dalam latar belakang permasalahan di bab 1. Judulnya silahkan ya, kalau tadi karena ada promosi yang salah, orang giat, orang berprestasi tidak dipromosikan, orang yang tidak berprestasi malah dipromosikan, sehingga judulnya tadi, oh ada dugaan ini pemimpinnya nih yang menganggap bahwa orang salah ini nih, oh berarti tadi pengaruh kepemimpinan terhadap reward and punishment. Kemudian ada juga judul reward and punishment terhadap motivasi kerja, karena dampak tadi hal yang terjadi tadi itu akan memotivasi kerja para karyawan yang tidak semangat ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kasusnya tadi tunjangan yang tidak dibayar, karena apa nih? Karena pemimpin nih yang nggak benar nih. Nah, misalkan berarti kalau tadi pengaruh kepemimpinan terhadap reward and punishment karena permasalahan empirisnya tadi promosi yang salah, kalau di sini kan ada tunjangan yang harusnya dibayar malah tidak dibayar. Misalkan karena ini gaya kepemimpinannya nih. Nah, berarti pengaruh kepemimpinan terhadap kompensasi nih kalau di sini ya, terutama kompensasi yang dinamakan kompensasi atau tunjangan lembur, tunjangan insentif kesehatan tadi ya, dan yang lain-lainnya kalau permasalahan seperti tadi. Tapi kalau dugaannya bahwa tidak dibayarnya karena memang sisi keuangannya yang kurang baik, ya berarti variabel independennya sebagai dugaan, hipotesisnya itu bukan kepemimpinan. Kalau begitu berarti kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan terhadap kompensasi gitu ya, seperti itu. Cuma ini lintas konsentrasi, jadi konsentrasi manajemen keuangan di combine dengan dikolaborasi dengan konsentrasi manajemen SDM ya gitu. Nah, dari slide 1 ini kan kita bicara teori nih. Nah, kemudian real di lapangannya kan sering terjadi kasus-kasus yang tadi, walaupun saya itu hanya mengilustrasikan dan mencontohkan saja. Walaupun hari ini Bapak Ibu menyimak bahwa apa yang saya terangkan mungkin saja terjadi juga di beberapa perusahaan tempat Bapak Ibu kerja. Nah, ini bisa menjadi sebagai landasan empiris ya, yang real benar-benar terjadi bahwa tidak ada ketidaksesuaian antara yang seharusnya dalam teori dengan yang realnya. Jadi carilah yang permasalahan. Dan ini diduga patut untuk kita teliti lebih jauh, dan si pihak perusahaan jangan alergi dengan penelitian ini, apakah ini membuka aib atau bagaimana, ini tidak. Justru kalau kita teliti dengan baik, dengan metodologi yang baik, kemudian ada hasil kesimpulan dan saran-sarannya, ini nanti akan bermanfaat bagi pihak perusahaan, bagi praktisi ya. Jadi dia harus melakukan apa, ini kita bantu di hasil penelitian ini gitu. Tentu saja sebagai peneliti nanti kita memiliki kode etik, artinya tidak harus menginformasikan hasil kesimpulan ini kepada di beja-beja gitu. Oh, ternyata si Anu ini loh, nggak usah seperti itu juga ya, seperti itu. Jadi ini bisa bermanfaat. Jadi banyak judul ya yang bisa diambil dari dampak kompensasi kita yang dijelaskan dari awal tadi. Nah, beberapa konsep dari kompensasi itu yang pertama adalah gaji ya. Jadi gaji ini balas jasa atau kompensasi yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap. Samalah karyawan calon pegawai juga. Kalau calon pegawai mungkin belum ada gaji tetap ya. Kalau ASN itu belum prajabatan, mungkin ya masih 80%. Kemudian gaji ini juga balas jasa dalam atau
kompensasi dalam bentuk uang, nah dalam bentuk uang ya yang diterima karyawan sebagai konsekuensi. Karena promosi itu juga kompensasi tetapi tidak disebut dengan gaji ya karena sifatnya tidak langsung, tidak direct compensation. Ini sifatnya tambahan yang tidak berwujud tapi kerasa gitu ya. Seperti tadi kebanggaan kita kerja di lembaga instansi tempat kita kerja itu juga menjadi sebenarnya kompensasi ya dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, bagi teman-teman tadi yang sebenarnya nggak dikasih kompensasi ini karena sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaannya, artinya kinerja dianya tidak ada. Ya sudah bisa, berarti kalau begitu pengaruh kinerja terhadap kompensasi. Jadi variabel X bisa menjadi variabel Y suatu saat pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Ada juga orang digajinya benar, nanti akan mengakibatkan kinerja bagus. Tapi kalau permasalahannya ini gajinya kecil, kemudian dugaannya karena kinerja, kalau itu kinerjanya menjadi variabel independen, menjadi variabel X, jadi pengaruh kinerja terhadap kompensasi. Seperti misalkan pengaruh suami terhadap istri, bisa juga kan dibalik pengaruh istri terhadap suami. Nah, bagaimana cara membalikan kapan suami menjadi variabel independen dan menjadi dependen, dan kapan seorang istri menjadi variabel independen atau dependen? Gini ya, tergantung permasalahannya. Kalau permasalahan inti yang krusial yang menjadi masalah itu ada di istri, berarti istri itu menjadi variabel dependen. Dan dugaannya itu yang mengakibatkan permasalahan di seorang istri itu, misal suami atau orang tuanya, itulah yang menjadi variabel independen. Sebaliknya, jika yang menemukan permasalahan itu banyak faktor di suami, berarti si suami itu menjadi variabel dependen dan istri menjadi yang terduga, menjadi variabel independen yang mempengaruhi. Begitu. Ya, kinerja sama kompensasi juga tadi begitu. Jadi kalau masalahnya kinerjanya menurun, ini kemudian dugaannya dari kompensasi, ya berarti kompensasi yang jadi variabel X atau independen, dan variabel Y-nya dependennya adalah kinerja ya, berarti pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Sebaliknya, jika masalah kompensasinya yang telat dibayar, kecil dibayar, sangat kecil, kemudian diduga kompensasi kecil atau besar itu diakibatkan oleh kinerja si karyawan itu, ya berarti di situ variabel kinerjanya menjadi variabel independen atau menjadi variabel X. Nah, sebaliknya kompensasi karena permasalahannya ada di kompensasi dan kinerja itu menjadi dugaan bahwa turun tidaknya kompensasi itu akibat kinerja, maka di situ kinerja sebagai independen dan kompensasi sebagai dependen gitu ya, gitu. Jadi cara menentukan. Jadi kayak pengaruh motivasi terhadap kinerja, bisa saja kinerja juga atau prestasi reward and punishment terhadap motivasi kerja tadi ya yang judul di awal, bisa juga pengaruh motivasi kerja terhadap reward and punishment, tergantung tadi permasalahan yang Anda temukan saat observasi. Anda menemukan masalahnya di mana. Kalau krusial di motivasi, berarti motivasi jadi variabel Y. Nah, dugaannya itu reward and punishment atau apalah variabel di independennya itu menjadi dugaan yang mengakibatkan motivasi kerja menjadi menurun atau meningkatnya itu gitu. Tapi kalau reward and punishment yang krusial saat observasi ya, kayak tadi ya, itu menjadi variabel dependen di variabel Y. Nah, dugaannya apakah kepemimpinan, apakah budaya organisasi, apakah kompetensi, apakah komitmen organisasi atau komitmen karyawan atau yang lainnya. Nah, itu menjadi variabel independen gitu ya. Jadi ini dari sini juga menyiapkan, nah ini kalau di yang lain itu lebih masuk kepada mata kuliah Kapita Selekta nih, kalau di sini masuk di konsentrasi ya. Kemudian selanjutnya ada upah. Upah ini balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian. Nah, kalau upah itu ya balas jasa yang sifatnya harian ya, buruh harian lepas ya. Kayak misalkan di perusahaan Anda itu ada renovasi gitu ya, kemudian ada mendatangkan karyawan, tapi kan sifatnya bukan karyawan tetap, tidak ada teradministrasi di daftar nama karyawan kita ya, itu karyawan yang sewaktu-waktu pada saat melakukan renovasi gedung kantor, misalkan kita rekrut di situ,
dan sifatnya juga tidak ada kontrak, tidak ada hal-hal lain ya gitu. Tetapi itu upah ya, dibayarnya upah. Kemudian imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja. Ini ada juga ya. Selain tadi kalau ada renovasi, ada juga karyawan yang memang direkrutnya itu berdasarkan harian karena mungkin untuk memenuhi target produksi ya ternyata kurang, tetapi produksi ini kan tidak seterusnya ya, artinya hanya sifatnya musiman, misalnya di bulan Ramadan keteter untuk packaging ya mungkin kita rekrut dari sekitar warga untuk membantu. Nah itu mungkin bayarannya upah tuh finansialnya. Tapi setelah order ini beres habis Lebaran, ya dia tidak lagi menjadi pekerja di situ ya, karena sifatnya juga tentatif dan tidak tetap ya gitu. Sehingga pembayarannya itu biasa menyebut dengan upah ya, yang dibayarkan kepada berdasarkan jam kerja. Nah, berdasarkan jam kerja ada juga berdasarkan jumlah barang yang dihasilkan, ada itu silahkan. Kemudian beberapa konsep ada upah insentif. Nah, ini upah insentif ini tambahan. Soalnya tadi kan ada gaji ya tadi. Nah, ada insentif. Nah, upah insentif ini adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Nah, ini artinya ada insentif ya. Insentif, reward. Ini bagian dari reward juga ya. Nah, bagi mereka yang tidak berprestasi bukannya dapat insentif ya, malah dapat punishment. Walaupun dalam pelaksanaannya punishment kadang-kadang siga anu pemimpin teh, siga anu tetega atau wakumaha embung ribut, embung pasea. Nah, pada saat Anda menemukan permasalahan tadi, punishment tidak ditegakkan, kemudian gara-gara pemimpin yang diduga ini, gara-gara pemimpin yang tidak tegas, ya itu bisa juga tuh jadi judul pengaruh kepemimpinan terhadap punishment. Kemudian kalau misalkan punishment itu tidak dijalankan karena tidak ada aturan atau budaya yang terbiasa seperti itu dianggap dibiarkan, ya udah berarti pengaruh budaya organisasi terhadap reward and punishment gitu. Jadi tergantung nih yang dugaan menjadi masalah ini timbul itu apa gitu. Jadi kalau permasalahan tadi reward and punishment tidak ditegakkan, yang kemungkinan besar menimbulkan hal ini terjadi gara-gara pemimpin yang baru, dan pemimpin nu kamari henteu nganu ayeuna, oh berarti itu independennya pemimpin. Tetapi kalau dari dulu pun sampai pemimpin yang sekarang pun emang tidak menegakkan karena dia tidak ada aturan yang jelas, berarti bukan masalah pemimpinnya, tapi aturannya bisa dibawa ke budaya organisasi ya gitu. Kemudian kenapa bisa punishment? Kenapa tidak bisa berprestasi kerja karyawan? Kenapa tidak berprestasi? Oh, dugaannya karena rekrutmennya dari awal salah. Oh, berarti pengaruh rekrutmen terhadap reward and punishment atau terhadap motivasi kerja atau terhadap kompetensi ya gitu. Kemudian tadi reward and punishment juga ternyata dugaannya dari kemampuan karyawan yang tidak mampu, tidak becus nih. Oh berarti pengaruh kompensasi pengaruh kompetensi. Kalau kompensasi itu segala yang didapat ini ya imbalan yang didapat dari perusahaan kepada karyawan. Kalau kompetensi kemampuannya karena dia tidak mumpuni gitu. Kenapa kompetensinya kok karyawan tidak mumpuni? Karena dari perekrutannya pun salah. Oh berarti pengaruh rekrutmen terhadap kompetensi karyawan. Jadi banyak sekali judul dari pembahasan hari ini yang Anda bisa jadikan sebuah judul penelitian, yaitu deskripsi. Nah, cuma judul ini harus matching dengan permasalahan yang ada di situ. Jangan membuatkan judul permasalahannya nanti dikondisikan, tetapi harus observasi dulu judul-judul yang tadi. Kalau judul yang tadi permasalahan yang kita bahas tadi kan itu misalnya ya, karena kita bicara upah insentif, ternyata di beberapa karyawan ada yang insentifnya tidak dibayarkan misalkan. Secara teori seperti ini tuh ada imbalan insentif, tapi dan di organisasi itu juga ada, tetapi itu tidak dijalankan. Nah, ini berarti menjadi ada masalah dan itu disebut dengan landasan masalah empiris ya. Nanti Anda bisa menuangkannya di bab 1 di posisi latar belakang gitu. Kemudian di beberapa konsep kompensasi juga ada yang namanya benefit dan service. Nah, ini merupakan kompensasi tambahan untuk semua karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan. Apalah di perusahaan ada yang menyebutnya
kesejahteraan karyawan, tambahan mungkin ya, biasa ada selisih, bukan selisih, ada keuntungan lebih, kemudian mereka membagikannya kembali kepada karyawan karena atas kerjasama tim yang kompak ada tambahan lebih keuntungan sehingga mereka membagikannya ke karyawan. Dan perkiraan, bukan perkiraan kira-kira ramalan, tapi perkiraan yang di neraca, di biaya itu dinamakan mungkin biaya kesejahteraan karyawan ya. Itu benefit dan service. Ada juga perusahaan yang memang tidak melakukan perkiraan atau biaya seperti ini gitu. Nah, ini juga akan mengakibatkan motivasi kerja ya, karena nanti mereka akan membanding-bandingkan. Mana di perusahaan didinya sarua kan perusahaan sama dengan saya di bidang ini, didinya sabaraha suka sok aya insentif tara, sok aya benefit service tara, di urang mah eueuh tapi di urang mah aya ieu. Nah, itu kan bagian-bagian dari komparatif atau perbandingan dengan perusahaan yang lain. Nah, mereka nanti akan menyimak sendiri dan pada akhirnya kalau merasa tidak sesuai, mereka akan turun motivasi kerjanya dan turun juga prestasi kerjanya, pada akhirnya kinerjanya juga akan menurun dan akan menurunkan nilai-nilai dari perusahaan, termasuk laba perusahaan juga besar kemungkinan akan menurun begitu ya. Jadi kalau Anda jadi pimpinan ini jangan dibiarkan karena nanti akan berdampak secara tidak langsung ataupun langsung kepada kinerja perusahaan yang pada akhirnya nanti penjualan menurun, laba menurun, sementara biaya-biaya tetap terus meningkat. Ini bahaya ya. Nah, kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan. Ini berdasarkan kebijakan perusahaan. Jadi tidak ada keharusan berbeda dengan gaji ya, itu ada keharusan yang sesuai dengan peraturan pemerintah ya gitu. Termasuk pembayaran THR itu ada aturan pemerintah. Tapi kalau benefit dan service ini sifatnya kebijaksanaan. Artinya tidak dibayarkan pun ini tidak akan menjadi sebuah kesalahan dari pihak perusahaan ya, karena sifatnya ini diberikan berdasarkan kebijakan. Jadi kalaupun ada selisih lebih keuntungan dari perusahaan tidak dibagikan pun ya tidak masalah karena sifatnya benefit and service ini adalah tambahan. Walaupun memang karena si perusahaan dan tipe pemimpin yang baik, bijaksana itu membagikan bukan sekedar loyal atau dermawan, bukan, tetapi mungkin dia menginginkan sebuah feedback yang lebih lagi dari karyawan itu. Jadi mudah-mudahan dengan dibagikannya kesejahteraan ini, maka kinerja prestasi kerja akan lebih membaik lagi gitu dan nanti labanya bisa lebih dari ini. Mungkin seperti itu. Walaupun karyawan awam menganggap bahwa pada saat diberikan benefit dan service yang sifatnya kebijakan, ini akan memujinya pemimpin gitu. Wah, yang pemimpin sekarang mah baik ya, yang pemimpin sekarang mah dermawan ya. Padahal tidak hanya itu, pemimpin itu membagikan di situ membuka kebijakan itu untuk mendongkrak kembali gitu prestasi kerja dan kinerja karyawannya ya. Nah, ini kompensasi, komponen sistem kompensasi ya. Di sini ada kompensasi, ada yang direct, ada yang indirect ya. Di sini ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, untuk yang langsung tadi sudah kita jelaskan, ada gaji pokok di sini, ada pembayaran berdasarkan keterampilan ya. Suka ada ya di dosen juga, untuk dosen yang ada praktek itu lebih ya pembayarannya gitu. Nah, sama juga mungkin ya di beberapa organisasi untuk skill yang memiliki knowledge teknik ya, skill yang tidak dimiliki banyak orang, mungkin di sini ada pembayaran lebih berdasarkan keterampilan. Karena kalau mereka keluar, apalagi diboikot oleh perusahaan lain, ini kita khawatir ya karyawan ini akan loncat dan kita tidak memiliki, sehingga biasanya di sini ada pembayaran berdasarkan skill dan knowledge yang tidak dimiliki. Artinya tidak general. Ini lebih bersifat spesifik ya keterampilan ini. Makanya jika Anda menginginkan kompensasi yang tambahan seperti ini, milikilah keahlian-keahlian atau knowledge yang spesifik gitu, lebih kontekstual, spesifik kontekstual maupun spesifik teknik ya gitu, yang tidak dimiliki oleh general secara umum keseluruhan orang-orang lain gitu. Sehingga kita di sini akan bukan dimanja atau dianak emaskan, tidak, karena ini memang
vital ya di tempat kerja Anda. Teknik-teknik keahlian seperti ini tidak dimiliki banyak orang, tidak general, tetapi hanya segelintir orang, dan di situ Anda akan ada penambahan kompensasi ya. Tetapi bagi yang awam pada saat dibedakan seperti itu, sangkaannya itu dibedakan dan dianak emaskan. Padahal memang secara teori sudah terjadi. Tapi Pak, di abdi mah saya punya skill, orang lain tidak punya, tetapi saya tidak dibayar, sepertinya itu boleh diteliti tuh. Karena saya rasa orang yang punya keahlian tadi akan tidak termotivasi, ya kan? Dia bisa pindah nih, loncat ke yang lain, ya. Mungkin pertimbangannya sekarang belum pindah, bukan berarti tidak tetap termotivasi. Sebenarnya dia tidak termotivasi, cuma mungkin ada alternatif lain yang dia pikirkan, misalkan jarak pekerjaan antara rumah mereka, pekerja tersebut dengan sini mungkin ini lebih dekat. Kalaupun ada perusahaan yang membayar, ternyata di luar kota, mungkin dia masih memilih. Tetapi karena ini hak dan aturan, diperjuangkan boleh dan dilakukan dulu penelitian. Bisa saja judulnya nanti misalkan insentif skill atau pembayaran berdasarkan keterampilan khusus ya yang menjadi variabel Y-nya. Nah, independennya kira-kira apa nih? Apakah pemimpinnya yang nggak ngerti? Kalau pemimpin yang nggak ngerti, pemimpin yang tidak memahami, oh berarti variabel independennya bisa kepemimpinan. Tetapi kalau memang di perusahaan itu belum ada aturan, baik yang skill maupun yang general disamakan saja, oh berarti bisa dengan budaya organisasi terhadap tadi ya insentif keterampilan khusus ya gitu. Atau juga kalau memang terjadi karena apa ya di situ belum ada sisi keuangan yang mumpuni, ya berarti di situ laporan kinerja keuangan yang memang belum memiliki. Tetapi itu sifatnya sementara, nanti kalaupun kinerja keuangan sudah bagus harusnya langsung dibayarkan ya, karena berdasarkan keterampilan ya, kompetensi nih, berdasarkan kompetensi. Nah, pembayaran berdasarkan kompetensi itu bisa saja misalkan juga judulnya pengaruh kompetensi kerja karyawan terhadap kompensasi, atau lebih khusus lagi bisa saja terhadap insentif karyawan yang punya skill gitu. Tapi kalaupun judulnya kompetensi terhadap kompensasi juga yang memiliki kompetensi khusus, maka kompensasinya berbeda, tidak apa-apa. Nanti kan di dalam variabel atau dimensi kompensasi juga pasti ada yang namanya tadi gaji pokok dan pembayaran berdasarkan keterampilan ya gitu. Kemudian ada pembayaran berdasarkan kinerja. Nah, ini mungkin tadi bisa kesejahteraan, bisa lembur, bisa yang lain sebagainya ya. Bagian saham, bonus, pembayaran, tunjangan, pembayaran insentif ya, tunjangan kesehatan tadi, tunjangan hari tua ya, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan transport, banyak ya yang namanya tunjangan. Kemudian juga pembayaran insentif. Nah, ini secara teori sudah diajarin, tetapi Pak dalam prakteknya kok di perusahaan belum. Nah, itu menjadi landasan empiris Anda ya. Silakan berangkat dari permasalahan yang terjadi itulah ya, maka Anda bisa menentukan judul-judul untuk riset tadi ya, penelitian. Makanya judul penelitian Anda berangkat dari permasalahan yang terjadi di tempat kerja tersebut dengan teori yang seharusnya dan aturan yang seharusnya. Kalau dengan aturan yang seharusnya itu menjadi landasan normatif atau landasan yuridis. Tapi kalau dengan teori yang seharusnya itu menjadi landasan teori. Nah, dan pada saat realnya terjadi permasalahan tidak sesuai dengan teori maupun yuridis, itulah disebut landasan empiris. Dan ketiga landasan permasalahan itulah nanti akan dituangkan dalam bab 1 skripsi Anda, pendahuluan di subjudul latar belakang masalah penelitian. Begitu ya. Jadi silahkan dari pembahasan hari ini. Jadi sistem konsentrasi ini diadakan itu mirip Kapita Selecta ya, mata kuliah Kapita Selecta. Jadi menentukan juga lebih dalam, kedalaman keluasan tentang SDM. Kemudian fungsi yang kedua adalah menyiapkan Bapak Ibu untuk mengambil judul-judul yang tepat dengan kaitannya dengan MSDM gitu. Barusan di kompensasi udah hampir ada 10 judul yang bisa diambil judul oleh teman-teman ya di Disgab 22 ini.
Kemudian ada kompensasi non finansial. Nah, kalau non finansial ini ada imbalan karir, rasa aman tadi ya, aman berbeda kan Anda kerja di koperasi misalkan dengan bekerja di BRI misalkan, atau kerja jadi satpam dengan kerja di polisi misalkan Pak Yayang nih di Polri, itu berbeda kan. Kalau ditaruh di sini, abi mau jantan satpam misalkan. Kalau beda kalau misalnya, Polri Pak, anggota Polri, rasa aman. Aman di sini bukan aman di bodyguard atau diawasi, tidak ya, tetapi dengan kerja di perusahaan ini saya aman karena perusahaan sudah menyiapkan pensiun saya, perusahaan sudah menyiapkan kalau saya sakit, keluarga anak istri sakit ini aman ya, karena tinggal berikan aja kartu BPJS, kartu Askes, mereka sudah mengcover ya. Kemudian pengembangan diri. Nah, di perusahaan Anda ada pengembangan diri, ya ini juga misalkan tadi dipromosikan, diberikan kesempatan diklat, kemudian diberikan kesempatan untuk mewakili perusahaan dengan mitra ya, bisa di dalam negeri maupun di luar negeri, fleksibilitas karir, peluang kenaikan, penghasilan juga. Ini juga bagian-bagian yang non finansial menyangkut imbalan karir. Kemudian ada imbalan sosial. Nah, ini yang tadi saya sebut bahwa imbalan sosial itu status misalkan, karena kerja di bidang A dengan perusahaan B itu berbeda ya statusnya, dan Anda merasa nanti ada yang lebih pede mengatakannya, ada yang kurang pede dan lain sebagainya. Kemudian pujian. Nah, pujian juga kan, wah hebat kok tiasa damel di Freeport, tiasa damel lulus di ASN. Nah, ini kan menandakan orangnya pintar atau sebagainya. Kemudian semua orang pada pingin ya berdampingan dengan Anda yang tadi. Nah, ini ada pujian dan pengakuan di situ, udah jelas ya, ada pengakuan. Kemudian kenyamanan tugas. Di sini juga nyaman tugas, nyase enak dengan teman, sejawat enak. Ini juga ada menjadi sebuah kompensasi non finansial ya, yang tidak diukur dengan, ada kalanya gini, kompensasi langsung ya itu mungkin tidak seberapa ya, mungkin cuma 3 juta ya. Tetapi dia nyaman di situ, enak di situ gitu. Padahal ada tawaran misalnya gaji 10 juta tapi tidak ambil. Artinya apa? Mungkin ada kompensasi non finansial yang salah satunya adalah persahabatan, kenyamanan tugas yang di situ aman gitu. Bisa saja seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang kompensasi finansial tadi, baik kompensasi tidak langsung, ini akan ada kompensasi finansial, kompensasi tidak langsung, ini ada perlindungan hukum. Jadi pamiayana naon perusahaan ikut membantu jaminan sosial, pengangguran, pami cacat ayana naona gitu kan, walaupun kita tidak ingin ya ada cacat atau nganggur. Tapi mereka sudah memprotek, dan ini bagian dari kompensasi. Perlindungan pribadi, ada diberikan sebuah tabungan hari tua ya, pesangon, tambahan asuransi, bayaran tidak masuk kantor, misalkan tetap ya, misalkan saat pelatihan kan tetap dibayar ya. Kemudian cuti kerja juga tetap dibayar misalkan gitu. Kemudian sakit juga tetap dibayar. Nah, kenapa PNS masih menjadi inceran? Karena salah satunya sistem kompensasinya sudah lengkap gitu, baik yang langsung maupun tidak langsung. Yang langsung walaupun kadang-kadang kurang ya gaji PNS, tetapi mereka lebih mengejar tadi kompensasi tidak langsung. Misalkan saat sakit tetap dibayar kan, bahkan rekening 2 bulan OGC kasarna meureun tetap dibayar gitu, liburan saja dibayar itu, kemudian masa istirahat dibayar, pensiun ada. Nah, itu mungkin kejaran-kejaran. Artinya apa? Banyak masyarakat, banyak calon pegawai yang mengincar perusahaan atau organisasi atau instansi yang sistem kompensasinya lengkap gitu. Gitu. Cuma karena lengkap, banyak orang yang ingin ke sana. Karena banyak orang yang ingin ke sana, sementara mereka terbatas merekrutnya misalkan 300, maka disitulah terjadi proses seleksi ya gitu, seperti untuk masuk ke ASN itu banyak orang yang pingin ke sana. Kenapa? Karena sistem kompensasinya itu yang luar biasa, sudah lengkap ya, tunjangan, bantuan hukum, perawatan, konseling, ada biaya dan segala sesuatu sudah lengkap, terutama biaya pensiun, karena yang masyarakat Indonesia masih pinginkan adalah di hari tuanya. Oke, di hari ini mungkin para pengusaha juga bisa ngalah duit gede, tapi esok lusa belum tentu.
Pertama, persaingan usaha semakin ketat, usia semakin tua, kalah dengan orang-orang yang muda, yang tenaga dan pemikirannya masih istilah masih kuat gitu ya. Nah, mereka memikirkan di hari tuanya seperti apa. Makanya salah satu ASN kenapa atau PNS menjadi buruan, TNI Polri menjadi buruan karena sistem kompensasi untuk yang di masa tuanya itu terjamin gitu ya. Ya walaupun terjamin bukan berarti ya cuma ada lah gitu. Artinya saat menikmati purna baktinya atau masa tuanya mereka disiapkan dengan ya walaupun kalau ukuran kurang selalu kurang ya, cuma kan dia ada gitu ya. Cekasara mengansa ukur moyan, tetapi kan gaji pensiunan ada gitu. Kalau tetap sakit, tetap kan asuransinya diikut sertakan kan gitu. Jadi inilah, jadi salah satu kalau misalnya Anda punya perusahaan yang sistem kompensasinya lengkap, maka jangan heran kalau banyak SDM calon-calon pekerja kita yang nanti akan ratusan ribuan ingin kerja di perusahaan Anda karena salah satu sistem kompensasinya baik gitu ya. Dan dari sistem kompensasi ini, balas jasa ini saya kira tadi banyak sekali ya judul-judul permasalahan yang terjadi, yang tidak dibayar lah, yang tidak dipromosikan lah, yang cuti kerja malah dipotong, bahkan cuti kerja nggak diberikan, kemudian pelatihan si eta-eta wae, itu kan, kemudian pensiun tidak dibayar, pesangon tidak dibayar, banyak sekali terjadi diri yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, baik landasan yuridis, undang-undang ketenaga kerjaan, ADART perusahaan, kemudian secara teori juga tidak mengharus seperti itu. Nah, inilah yang menjadi dasar Anda untuk nanti melakukan sebuah penelitian. Banyak ya, banyak. Sakit dipotong misalkan ya, seperti itu. Ya silahkan, itu menjadi sebuah judul penelitian. Maka dari itu, Bapak Ibu, mulai sekarang jangan hanya sekedar memahami saja, tetapi coba implementasikan di tempat kerja Bapak Ibu sendiri, dan kalau terjadi permasalahan, coba ungkap, coba lakukan penelitian dengan judul variabel yang tepat, dan dengan metode yang tepat nanti hasil kesimpulan dan sarannya Anda bisa bermanfaat selain untuk Anda, untuk peneliti berikutnya bermanfaat untuk perusahaan tersebut itu ya. Baik Bapak Ibu, saya pikir untuk bulan Ramadan ini tidak full kalau 3 SKS itu kali 50 menit ya. Kalau di bulan puasa ini paling hanya 30 sampai 40 menit gitu ya. Itu memang aturan dari lembaga selama bulan Ramadan waktu perkuliahan dikurangi per SKS 10 menit 10 menit. Jadi kalau 3 SKS itu kurang dari 30 menit ya, 30 menit dikurangi. Itu saja Bapak Ibu, silakan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bisa mengeluarkan sebuah permasalahan, kemudian judul-judul untuk Bapak Ibu lakukan riset di bidang MSDM, khususnya kompensasi dan diklat ya, gitu. Seperti itu. Baik, saya pikir cukup dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.